Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama saya Fajar Maulana Rahab di acara kesayangan kita, Community Mandi Meetup untuk regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Seperti biasa pada hari ini kita akan membahas update-update terbaru yang ada di Top Coder tentang apa saja yang sedang in saat ini di Top Coder sehingga kawan-kawan itu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang kalian inginkan berdasarkan update-update terbaru yang ada di Top Coder. Oke. Dan sebelum memulai membahas mengenai update terbaru, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah buat kawan-kawan yang merayakannya. Oke, dan mari kita mulai untuk update pertama hari ini. Oh, sebelumnya saya harus sharing screen saya terlebih dahulu. Oke. Oke, ini saya rasa sudah terbuka untuk semuanya. Community Monday Meetup kita ini seperti biasa diadakan pada hari Senin di berbagai jam di beberapa regional yang berbeda. Untuk regional Asia Tenggara, ini adalah hari terakhir kita adakan pukul 4 sore. Untuk minggu depan kita akan kembali ke waktu yang normal pukul 8 malam. Jadi bila kawan-kawan ingin bergabung, saya dengan senang hati, saya malah ingin mengajak kalian untuk bergabung karena sebenarnya format Community Monday Meetup kita ini seperti pertemuan unofficial, di mana kawan-kawan itu kita bisa berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apabila kawan-kawan punya komplain, apabila kawan-kawan punya feedback, apabila kawan-kawan ingin memberitahukan sesuatu kepada kita, di sini tempatnya, tanpa harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, oke. Jadi kalau memang kalian berminat untuk bergabung, silakan bergabung. Mulai minggu depan kita kembali ke format awal kita di jam 8 malam setiap hari Senin, oke, untuk regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Tapi Community Monday Meetup ini tidak hanya dilakukan di regional kita saja, di Asia Tenggara, tapi juga ada di beberapa regional lainnya. Pukul 7 malam itu ada di regional Asia Selatan, khususnya itu di India, dibawakan oleh salah satu community manager di Top Coder juga, namanya Catch09. Nah, beliau dari India, dia akan membawakan regional untuk Asia Selatan dan khususnya India dengan menggunakan bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Pukul 11 kita ada melakukan di Eropa yang akan dipimpin oleh Pena, dibawakan oleh Pena dari Finlandia menggunakan bahasa Inggris. Pukul 10 malam kita juga ada dilakukan di USA dan di malam hari nantinya di dini hari kita ada dua lagi regional untuk Amerika Tengah dan Amerika Tengah dan Amerika Latin dan kemudian untuk Afrika. Jadi apabila kawan-kawan berminat untuk bergabung silakan pilih regional yang kalian sukai dan kemudian bergabung di acaranya. Tapi mereka akan menggunakan bahasa pengantar sesuai dengan bahasa lokal mereka. Oke? Oke, itu yang pertama, untuk slide pertama. Di slide kedua ini adalah pertemuan Mandi Meetup kita yang untuk tanggal 2 Mei. Artinya kita sudah 4 bulan lebih untuk regional dilakukan dari Januari 2022 hingga Mei sekarang. Nah, sebagaimana biasanya, acara Community Mandi Meetup ini formatnya sebenarnya adalah diskusi, lebih kepada networking session, di mana kawan-kawan bisa bergabung, kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan member-member lain, ataupun kalau kawan-kawan punya feedback tentang Top Coder bisa disampaikan di sini. Jadi jangan ragu-ragu, setiap minggunya kita selalu lakukan dari pukul 7 sampai dini hari. Silakan bergabung apabila kalian punya waktu dan tempat serta kesempatan untuk bergabung di acara ini, oke? Oke, mari kita mulai update pertama kita. Yang pertama adalah, hey, this is Design Month, because kita selalu melakukan Design Month itu pada bulan Mei, dari tanggal 1 hingga 31 Mei. Ada banyak sekali di desain ini yang bisa kita lakukan, tapi sebelumnya aku ingin memberitahukan background informasi mengapa kita merayakan, kenapa desain ini disebut Diablo Design Month. Karena beliau yang ada di foto ini adalah kawan kita, rekan kita yang sayang, yang sangat ramah sekali. Beliau bernama Gerald Baleta dan handle-nya di Tokoder namanya Giablo. Beliau sayangnya meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, sehingga kita memutuskan untuk mendedikasikan desain man yang dilaksanakan pada bulan Mei dari tanggal 1 hingga 31 itu untuk dirinya. Makanya kita bikin namanya Giablo Desain Man. Dan ini adalah desain man kita yang keenam. Jadi sudah cukup lama, sudah 6 tahun berturut-turut kita lakukan. Sehingga kawan-kawan kalau yang memiliki passion di bidang desain, silakan bergabung di bulan ini karena ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kawan-kawan lakukan di bulan ini. Oke? Salah satunya adalah, oke, kita ada buat
mini site-nya, silakan dilihat di website-nya yang saya sudah sharing di bagian chat section. Ada live event. Nah, kita ada Desainment Kick-Off tanggal 4 Mei jam 10 pagi waktu Amerika. Kemudian ada Getting to Know Discord, ada Nick dan beberapa top member lainnya yang akan mengajari kalian tentang cara menggunakan Discord. Kemudian ada Top Coder Nation Show UX Design with Trevor Gehring, dan ada Design Freelancer Fair tanggal 17 dan 31. Selain live event ini, kita juga akan punya beberapa kontes yang bisa kalian ikutin dan bisa kalian bisa kalian nikmati. Baik itu fun challenge, kemudian regular challenge, ataupun special challenge yang akan disiapkan oleh community team dan top coder secara umumnya. Oke. Nah, di acara ini kita juga ada ini Design King of Party-nya itu bisa diregister di platform Experience Welcome. Ini untuk tanggal 4 dari jam 9 malam waktu kita hingga pukul 10 malam waktu kita atau pagi di waktu orang Amerika. Oke. Silakan bergabung apabila berminat. Ini kick off partinya. Kemudian kita ada Getting to Know Discord tanggal 10 Mei pukul 9 hingga 10 juga, dan tanggal 31-nya kita ada Desain Freelancer Fair yang akan dilaksanakan seharian. Nantinya ada beberapa format di sini termasuk bincang-bincang bersama top-top member kita mengenai bagaimana mereka bisa menjadi sukses di bidang freelance di dalam karirnya di bidang freelance. Oke. Oke. Itu adalah yang pertama yang bisa saya sharing mengenai update. Itu kita akan lakukan di Seniman ini pukul tanggal 1 Mei hingga tanggal 31. Selama periode bulan tersebut, kita akan punya banyak kontes-kontes, baik yaitu dari Fun Challenge, Regular Challenge, Special Challenge, dan lain sebagainya. Dipastikan kalian yang memang memiliki passion di bidang desain, terus awasi pipeline kita selama bulan Mei ini, dan kemudian nikmatin kontesnya dan dapatkan hadiah-hadiahnya. Oke? Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, update-nya adalah kita menemukan top coder member, community top coder komunitas. Komunitasnya top coder itu menemukan 2 komet baru ya. Jadi dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan resource yang ada di komunitas, kita berhasil mendeteksi 2 komet baru, dan 2 komet tersebut nantinya akan dibahas di acara webinar yang akan dilakukan di hari tanggal 24 Mei 2022 hari Selasa. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana ceritanya tentang bagi komunitas kita itu, komunitas top coder itu bisa menemukan 2 komet baru menggunakan pendekatan AI dan machine learning. Oke. Silakan bergabung bila berminat. Nantinya para pemenang kontes tersebut yang berhasil menemukan komet-komet baru tersebut akan menjabarkan, kemudian memberikan apa istilahnya menjabarkan pengalaman mereka tentang bagaimana mereka bisa menemukan komet-komet tersebut. Oke? Dan buat kawan-kawan yang berminat untuk bergabung, silakan gabung di website komunitasnya. Di sini kalian bisa sign up, dan kemudian kan di sini bisa melihat history daripada orang-orang ataupun komunitas yang komunitas top coder NASA yang ada saat ini, apa-apa saja yang sudah mereka lakukan, dan apa lagi yang akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan, atau hal-hal baru atau kontes-kontes baru yang akan diluncurkan ke depannya. Silakan gabung melalui link yang sudah saya share di bagian chat section, oke? Oke, itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga kita ada Top Coder Nation Show yang ke-16. Ini UX Design Top Coder with Trevor tanggal 17 Mei pukul 10, dan itu bisa dilakukan kawan-kawan yang tadi aku udah sharing di sini adalah Top Coder mana dia? Design Freelancer Fair, Getting to Know Discord, dan Design Monkey of Party. Oh, aku belum sharing. Berarti apanya? Application Experience Welcome-nya. Jadi aku akan copy, kemudian aku akan share di bagian chat section-nya, oke? Jadi buat kawan-kawan yang pengen, oh ini dia top coder nation-nya. Sip. Ini Java Spring Boot Developer. Nah, oke. Oke, ini dia. Tanggal 17 Mei, linknya sudah saya share di bagian chat section. Silakan register apabila berminat. Trevor ini dulunya adalah creative director di studio desain, tapi kemudian switching posisi dan menjadi product designernya untuk top coder internal. Jadi buat kawan-kawan, dan beliau merupakan salah satu expert di bidang desain. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengetahui insight-insight mengenai UX design dan bagaimana cara diimplementasikan di top coder,
Silakan bergabung pada acara webinar ini dan akan dibawakan oleh Maestro. Nantinya mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di acara ini, oke? Oke, itu untuk Top Coder Nation. Dan yang berikutnya kita ada senang-senang untuk bulan ini, tanggal 27 Mei nanti, buat kawan-kawan yang ingin ikut Hangout Friday yang ke-6, silakan bergabung di link Zoom yang sudah saya share di bagian chat session, isi first name, last name, dan email address-nya, kemudian register. Nah, setelah kalian register, nanti kalian akan dapatkan linknya untuk tanggal 27 bergabung, save di kalender kalian, dan ikutin acaranya. Di sini kita akan banyak bersenang-senang, main game, dengerin lagu, dapetin hadiah-hadiah kecil, dan lain sebagainya. Ini ajang fun kita untuk melepaskan diri dari dari penat-penat yang ada pikiran kita yang ada pada saat bekerja sebagai seorang freelance, oke? Dan juga termasuk ajang networking juga sih, karena ada banyak sekali kawan-kawan yang bergabung dan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Siapa tahu bisa kolaborasi, siapa tahu bisa berdiskusi dan sebagainya. Oke? Nah, itu adalah format yang itu adalah update yang kita yang lain mengenai Hangout Friday. Dan kemudian kita ada kontes, ya kan? Your NFT ideas are needed. Ada kontes idea generation yang kalian bisa ikutin. Ada dua jenis, ada NFT untuk NFT Ideation Challenge dan untuk Vehicle Augmented Hadiah. Jadi di Hadiah Generation ini ada dua sekarang ini. Yang pertama adalah Hades Vehicle NFT Ideation Challenge, itu hadiahnya dari $1.000 hingga $600. Dan waktu registrasinya itu masih 5 hari lagi. Jadi ini masih cukup panjang. Silakan ikutin apabila berminat, karena ini kontesnya cukup menarik nih. Ini sangat menarik sekali buat kawan-kawan yang mau mengikutinya gitu, tentang NFT. Dan kemudian ada kontes Idea Generation yang lain, adalah Vehicle Augmentation Ideation Challenge. Silakan bergabung apabila berminat juga. Hadiahnya lebih besar dari juara 1 sampai juara 4, $1.000, 600, 400, dan 200. Ada 4 posisi di sini. Kalau yang sebelumnya ada 3 posisi, oke? Silakan ikuti apabila berminat. Linknya sudah saya share di bagian chat section. Dan sini kita adalah Idea Generation. Artinya, kontes tipe ini tidak membutuhkan keahlian skill seperti programming ataupun kemampuan desain, tapi lebih kepada bagaimana kalian menjabarkan ide-ide brilian kalian mengenai solusi untuk problem ini dalam bentuk tulisan gitu. Nah, pastikan kalian tahu apa aja yang harus ditulis di sini, ada judging kriterianya, ada final deliverables-nya gitu. Jadi, silakan baca dan kemudian pastikan bahwa kalian mengikuti formatnya untuk menjabarkan idenya, oke? Nah, ide yang terbaik akan mendapatkan juara. Itu seperti saya bilang tadi, ada juara 1 sampai juara 4 dan yang sebelumnya itu ada juara 1 sampai juara 3. Jadi silakan ikutin apabila berminat ya. Itu untuk mengenai kontes-kontes terbaru di Top Coder. Dan setelah itu kita ada skill builder baru. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu skill builder adalah kompetisi edukasi yang dibuat oleh Top Coder. Formatnya kompetisi, tapi isinya adalah tentang bagaimana kalian belajar untuk bisa mengerti cara memakai sebuah software, mengerti bagaimana cara mengimplementasikan solusi dengan menggunakan software tertentu. Nah, kali ini kita punya yang terbaru, namanya itu untuk Microsoft Power Application. Nah, skill builder-nya itu tentang itu. Sebelumnya kita punya skill builder tentang blockchain, kita punya React.js, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita tentang Microsoft Power Application. Nah, buat yang mau bergabung, silakan ikutin di sini. Nah, ya satu hal yang aku pengen bilang yang unik adalah dari kompetisi edukasi ini adalah, walaupun di sini kalian belajar, bukan berarti kalian itu sudahlah kalian belajar secara gratis, kalian bakal juga bisa dikasih duit. Nah, seperti kalian lihat di layar sekarang ini ada juara 1 sampai juara 10 dari $750 hingga $25. Jadi kontes hasil yang kalian buat yang sudah kalian pelajari dari kompetisi edukasi ini di Skill Builder ini nantinya akan dinilai, dan buat yang kami anggap merupakan orang yang memiliki kapabilitas di bidang ini dan memang jadi jago gara-gara itu, kalian akan mendapatkan hadiah dari $750 hingga $25. Pastikan kalian baca di sini seperti biasa. Skill Builder itu dibagi atas 3 problemnya: easy, medium, dan hard. Masing-masing akan memiliki karakteristik yang berbeda, dan kemudian bobotnya itu juga berbeda. Easy pasti lebih mudah, medium lebih mudah daripada hard, tapi lebih sulit daripada easy, dan begitu pula dengan hard. Pasti lebih susah dibandingkan medium dan easy, oke? Jadi silakan bergabung apabila berminat, ada resource yang diberikan, di forum juga kawan-kawan pasti menemukan Copilot yang siap sedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tidak mengerti mengenai Microsoft Power Application. Jadi silakan gunakan kesempatan ini untuk belajar juga sambil dapatin duit. Luar biasa, oke? Itu untuk mengenai skill builder kita yang terbaru, tapi kita juga ada namanya TCO Feedback untuk update kita yang terbaru. Nah, Top Coder Open saat ini mengalami perubahan besar. Tahun 2023 nanti kita pengen membuat format yang lebih
ngejreng gitu, yang lebih lebih menarik untuk buat kawan-kawan sekalian gitu, terutama member-membernya dan, potensial-potensial member di luar sana. Nah, untuk itu, karena kita hendak merenovasi ataupun hendak mengimprove TCO yang sekarang, kita butuh feedback dari kalian sebagai anggota komunitas. Nah, di dalam, apa namanya, forum tercinta kita itu, Jesse sudah membuat satu forum, satu posting, di mana kawan-kawan yang sudah login pasti bisa me-reply dan memberikan pendapatnya mengenai acara ini, mengenai ide-ide ini, oke? Jadi silakan tentang mengenai bagaimana TCO ke depannya harus berjalan, apakah kalian suka dengan sistem yang sekarang di mana setiap ada 4 stage setiap 3-4 bulan sekali dan satu stage itu 3 orang tertinggi yang bisa mendapatkan tiket dan so on gitu, oke? Kalian suka itu atau kalian ingin ubah? Jadi silakan saja bergabung kalau kalian punya ide-ide ataupun punya impian bagaimana seharusnya TCO itu berjalan, oke? Ya, di forum kita ya, forum linknya sudah saya share di bagian chat section, oke? Itu untuk TCO feedback, kemudian update terbaru kita ada klien dari Departemen Energi, khususnya di bidang pemanfaatan teknologi air dan sekitarnya. Untuk teknologi air, jadi ada $75.000 hadiahnya, total hadiahnya, dan kalau kalian berminat, silakan untuk bergabung di komunitasnya di sini gitu. Linknya di topodo.com/community bla 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 bla. Ada register here-nya, lakukan itu dan kalian akan mendapatkan update-update terbaru mengenai klien ini, kontes-kontes yang dibuat oleh klien ini. Oke. Oke, kita sampai sekarang update-update terbarunya adalah mengenai gigs of the week. Jadi kita punya beberapa gigs yang bisa saya share dan buat kawan-kawan yang memiliki kapabilitas silakan join karena saya rasa untuk masalah gaji itu cukup besar lah untuk kita yang ada di Indonesia. Oke. Baik, yang mulai dari yang pertama adalah kita butuh posisi blockchain arsitek, ini location, kompensasinya itu 1.650 hingga 2.050 USD per week, durasinya itu 26 minggu, hours-nya 40 jam per minggu, dan working hours-nya EST. Yang dibutuhkan adalah required skill-nya adalah AWS, Solidity, Hyperledger Fabric. Oke, ini adalah description-nya dan kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan di dalamnya. Jadi silakan kalau kawan-kawan punya kemampuan sebagai blockchain arsitek, apply di sini. Include-kan CV kalian yang terbaik, kemudian kalian tunggu saja dari Teams-nya, Gigs-nya, Top Coder untuk menghubungi kalian mengenai kelanjutan dari lamaran kalian tersebut. Nah, buat kawan-kawan yang tidak memiliki kemampuan di bidang blockchain arsitek ini, kalian bisa login, kemudian ambil kode referralnya yang ada di sini dan sharing di sosial media kalian. Apabila salah seorang kawan kalian yang memiliki kapabilitas dan memiliki kemampuan di bidang blockchain arsitek ini mengambil link kalian tersebut, membukanya dan kemudian apply dan diterima, begitu dia diterima, kalian akan mendapatkan hadiah referral sebesar $500. Jadi itu yang terjadi saat ini. Buat kawan-kawan yang punya kemampuan bisa dapat gigs-nya dan buat kawan-kawan yang tidak punya kemampuan tetap bisa dapat duitnya dengan cara share gigs ini ke kawan-kawan lain. Oke? Itu untuk blockchain arsitek. Yang kedua kita punya posisi blockchain developer. Ini location, kompensasinya 1.650 hingga 2.050 dengan durasi kerja 26 minggu, working hours-nya itu 40 jam per minggu, dan kita pakai time zone format EST. Require skill-nya udah kelihatan di sini, silakan baca, dan description-nya itu ada di sini. Baca skills-nya yang dibutuhkan dan apply kalau berminat. Kalau tidak berminat, silakan share ini dan dapatkan weekly $500 untuk setiap gigs ataupun orang yang diterima pada gigs tersebut. Oke? Oke. Itu untuk blockchain, kemudian kita ada juga gigs yang AWS Engineer. Nah, ini juga di location, kompensasinya 660 hingga 860 USD per minggu, durasinya 24 minggu dengan working hours-nya 40 jam per minggu. Kita pakai time zone EST di sini dan kita butuh orang yang memang tahu tentang AWS, Node.js dan React.js. Ini deskripsinya ada di sini, silakan baca, silakan dimengerti. Kalau sesuai dengan kriteria kalian, silakan apply. Kalau tidak sesuai, referralkan dan dapatkan $500. Oke? Nah, kita juga ada gigs lainnya, itu adalah Java dan Spring Boot developer, juga any location, kompensasinya itu 410 hingga 510 USD per minggu, durasinya 23 minggu, working hours-nya 20 jam per minggu, dan kita menggunakan BST, ataupun pakai ini London nih sepertinya nih, BST. Jadi silakan cek konversi time zone kalian untuk mengetahui jarak waktu dari BST ke waktu Indonesia, oke?
Require skill-nya itu Java Spring Boot, Microservice, AngularJS, dan OpenShift. Silakan baca description-nya, kemudian apa-apa saja yang harus kalian mengerti agar bisa meng-apply untuk pekerjaan ini. Oke. Nah, kalau dari top-top gigs tersebut kalian tidak ada yang kalian suka, ataupun tidak cocok dengan kalian, silakan cari di platform gigs kita gitu istilahnya. Platform gigs kita itu bisa dilihat di sini topcoder.com/gigs. Gig work opportunities-nya itu ada banyak dari data scientist, Spring Boot tech lead, Quick-based developer, Java and Spring Boot developer, Angular developer dan lain sebagainya. Jadi silakan meng-apply di gigs yang memang kalian sukai, oke? Durasinya ini berbeda-beda dan payment range-nya itu juga berbeda-beda, oke? Oke, itu ada top gigs this week dan yang terakhir adalah calendar notes. Wah, ada banyak sekali ya acara top coder untuk bulan Mei ini. Tanggal 6 April hingga 20 Mei kita punya Hydropower Operation Optimization H2O Prize Phase 1. Mei 4 itu ada Designment Kick-Off Party. Kemudian tanggal 10 nanti ada Getting to Know Discord, SRM 829, Rookie SRM at 13, Rookie SRM ke-13. Top Coordination Show yang ke-16, Marathon Match yang 136, TCO Algorithm Round 2A, kemudian Top Coder NASA Comet Discovery Recap at 10 UTC. Kemudian RDM ada 7, RDM 7 itu nanti pukul 7 tanggal 27, kemudian tanggal 28 ada, tanggal 27 juga ada Hangout Friday, tanggal 28 Mei ada SRM 830, dan tanggal 31 kita punya Desain Freelancer Fair, oke? Jadi silakan cek kalender notes kalian, di community juga ada, di website kita juga ada, dan silakan ikutin event-event yang kalian rasa menarik buat diri kalian, oke? Untuk hari ini hanya itu saja update yang tersedia buat kita semua di Top Kodar. Buat kawan-kawan yang punya feedback, masukan, dan atau pertanyaan, bisa hubungi saya via email fajar.mln@wearetopcoder.com atau bisa kontak saya di Discord. Nah, oke. Jadi silakan hubungi saya kapan saja karena saya biasanya aktif. Jadi saya akan coba untuk membalasnya dengan cepat, oke, dan benar. Jadi silakan silakan saja tanyakan. Acara ini nantinya akan ditayangkan di YouTube juga, tapi jangan tanya di YouTube karena kemungkinan besar nggak saya baca, tapi silakan tanya di forum, silakan tanya di Discord, atau silakan hubungi saya via email kapan saja kalian mau, oke? Saya rasa itu saja. Minggu depan kita jumpa pukul 8 malam, jadi persiapkan diri kalian, kita akan balik ke jadwal yang semula agar lebih menyenangkan, agar lebih lebih enak, karena sore-sore seperti ini sepertinya karena kita baru pulang kerja, jadi agak kurang semangat. Nah, karena masih lelah, masih capek, dan kemudian harus bekerja seperti apa, harus bergabung lagi di acara kita ini, oke? Jadi kita akan lakukan pukul 8 malam saat kalian sudah beristirahat, sudah santai, dan bisa bergabung untuk sharing-sharing dan diskusi, oke? Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.